Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera dan di mana kasih karunia yang menyertai kita di awal tahun ini. Saya ucapkan juga selamat tahun baru bagi kita semua, dan kita serahkan segala beban, permasalahan, pergumulan kehidupan kita dalam tangan Tuhan di tahun 2021 ini. Ya, saya ucapkan juga selamat beribadah bagi yang mengikuti ibadah secara online di mana saja berada. Kita akan sambut ibadah dengan lagu pujian Jalanmu Tak Terselami. Jalanmu tak terselami, sedang sebab yang terjadi. Haleluya. Jalan kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan memang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Terduga kasih, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, api kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, haleluya. Janganmu berdamai, amanlah sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehan. Penyertaanmu sempurna, haleluya. Penyertaanmu sempurna, haleluya. Penyertaanmu sempurna. Saya undang Bapak Louis, silakan bantu dalam doa pembuka. Aman. Rasakan keindahan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah Tuhan senandung dari jiwa kami kepadamu Tuhan. Karena kami memang merasakan semua Tuhan pertolongan-Mu, keindahan yang Kau berikan bagi kami. Bukan cuma keindahan yang sementara ini, tapi sampai kami masuk bersama-samamu nanti di Yerusalem baru. Hanya Engkau yang menempati yang terbuat dari emas Bapa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Kau Yesus. Terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan, sekarang kami sebagian dari umat-Mu sudah menandungkan, sudah mau datang beribadah kepadamu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati kami Tuhan di tahun yang baru yang Kau berikan ini. Semua kami Tuhan, umat-Mu yang ada di sini Tuhan, biar kami pakai Tuhan waktu yang Kau berikan ini Tuhan, untuk menenangkan hatimu, biar ada dupa kami kepadamu, biar jangan kosong hidup jemaat-Mu, tapi ada dupa Tuhan, buah yang manis yang Kau petik dari kami Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, berkati hamba-Mu kepada kecil yang menuntun semua umat-Mu itu membawa ke hadapan-Mu Bapa. Pakailah Tuhan hamba-Mu, pakai Yesus semua pelayan Tuhan, dan juga Tuhan pendeta muda Tuhan dibantu Tuhan. Karena orang inilah Tuhan yang Kau angkat mereka Tuhan, memberitakan firman-Mu bagi umat-Mu. Pakailah Bapa sesuai kehendak-Mu. Dari benar Tuhan, ini bukan rancangan manusia, tapi rancangan-Mu Tuhan. Dari perbulan sampai saat ini kami boleh menikmati firman lewat pada mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu terjadi di dalam hidup jemaat-Mu yang ada di sini Bapak. Terima kasih. Dari pertemanan dari sampai akhirnya Tuhan, Tuhanlah yang memimpin ibadah kami. Biar benar-benar Tuhan, mulut kami Tuhan berglori, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami kepadamu. Tuhan Yesus Kristus selamat kami, inilah doa kami. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Ya, tidak lupa juga kami menyapa bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya ucapkan selamat beribadah, salam persekutuan. Ya, kita janjikan lagu selanjutnya, kemenangan mempelai pria, kemenangan mempelai perempuan. Ya. Setiap suku bahasa serta setiap kaum dan bangsa, dari beli dengan antara anak domba Allah, menjadi satu kerajaan sebagai imam bagi Allah, dan daratnya memberi kemenangan bagi mempelai perempuannya. Soraklah. Kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal, ya, dari setiap suku, dan di sini memang banyak suku, bahasa, kaum dan bangsa nanti akan bersatu berkumpul di awan-awan permai. Itulah sukacita yang paling meriah, dan semua ada kesaksian masing-masing dalam hidupnya, terutama ketika dia dibeli oleh Tuhan. Walaupun dari dulu gelap dan begitu pekat, tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, ada terang yang ajaib yang menyinari kehidupan kita. Kita buka ruang kesaksian, dibatasi masing-masing orang 2 menit saja, ya, karena waktu terbatas. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi, dipersilakan. Puji bagi Tuhan. Sebelum aku bersaksi, terlebih dulu aku minta maaf kepada Bapak Gembala
kepada jemaat, karena aku sadar dalam hidupku pasti bukan lagi duga-duga, pasti banyak kekurangan kepada saudara-saudara. Jadi di hari yang momen yang terbaik ini dari Natal, inilah arti Natal bagiku. Ini arti Natal bagiku, Natal lah di situ. Jadi sekali lagi saya katakan, minta maaf lagi kepada Bapak Gembalaku yang sudah menuntun berapa puluh tahun aku, hampir berapa tahun berapa lah. Dari pertama-tama kami sini bersama-sama, dari sejak Bapak Gembala belum berkeluarga. Iya Pak, udah itulah penuntunan Tuhan bagiku. Dari sekian banyak jemaat di Jalan Jakarta, cuman kami berdua sama Bapak Gembala deh. Jadi aku sadar, oh inilah penunjukanmu Tuhan itu. Saya bayangkan semua dari kehidupan saya sampai semua kehidupan. Oh, inilah Tuhan sudah. Tapi di dalam gelombang selama ini ada banyak kekurangan saya, tapi cuman yang saya syukurin sampai hari semakin tua saya di dalam gelombang itu bisa berjalan saya lalui. Jadi pujilah bagi Tuhan sampai saat ini boleh aku beribadah, boleh aku bisa sampai saat ini bersaksi karena kemurahan Tuhan. Mudah-mudahanlah di hari-hari tahun yang baru ini sekarang semakin bergiat bisa menenangkan hati Tuhan, biar ada duka saya dan juga duka kita semua. Karena yang dipilih Tuhan bukan daun, anak buah, lewat daripada yang sudah dipupuk dengan firman kita berbuah. Jadi semua sama istriku, sama anak-anakku saat ini saya mohon kepada saudara-saudara, semua langkah kami yang kurang di tahun 2020 itu dimaafkanlah kami, tapi salinglah kita mendoakan. Doa orang benar sangat benar kuasa dia. Saya yakin kita karena kita sudah dibenarkan Yesus, satu perahu kita sekarang dibenarkan dengan Yesus. Jadi saya harapkan doa saudara-saudara untuk membangun iman saya, iman keluarga saya. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan waktu bagi kita. Puji Tuhan, amin. Kita lanjutkan pujian selanjutnya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Sama-sama kita bangkit diri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ya Bang. Haleluya, haleluya, ya Bang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Dia bangkit. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena waktunya sudah tiba untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa menerima firman itu dengan baik dan bertumbuh dan sampai berbuah. Kita nyanyikan bersama Yesus sebagai kepala. Kalau dia sebagai kepala, mempelainya pasti mengalami kemenangan. Saat ku
menghadapi kesesakan. Bagaikan gelap di sekitar, tak kulihat ada jalan keluar. Tak seorang sanggup menolongku. Ku ingat, haleluya, kita memuji Tuhan Yesus. Yesus, Dia sebagai Tuhan. Haleluya. Ku berserah sepenuh kepadanya. Ku yakin, sama-sama kita bagi puji bersama Yesus sebagai kepala kita, angkat tangan kanan. Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Bersama Yesus sebagai kepala, bersama saudara Bapak Kepala Depan, Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Lembut sekali kok. Haleluya. Tibalah waktunya Tuhan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah, urapilah pemberitaan firman-Mu, singkap bukakan rahasia firman-Mu. Firman-Mu bisa menjadi jawaban bagi semua persoalan hidup kami dan memberikan kepada kami kekuatan dan jaminan kemenangan dalam mengarungi melalui tahun 2021 yang sudah kami masuki sebagai awal dari tahun 2021. Kami yakin Tuhan berjanji akan menyertai kami dan memberikan kepada kami kemenangan yang gila gemilang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal berapa? Ya, Minggu tanggal 3, temanya adalah kendaraan kemenangan. Apa temanya? Sudah dibaca suara Firdaus? Di mana ayatnya? Yesaya berapa? 58 ayat 14. Ya, Yesaya 58 ayat 14. Ya, coba.
8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ayat 14. Ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, sekali lagi dibaca sama-sama. Puji Tuhan. Jadi ada juga kendaraan. Ada kendaraan. Ya, sekarang kendaraan banyak macamnya, ragamnya banyak ya. Nah, tapi cuman ini yang bernama kendaraan kemenangan. Ya, nama kendaraannya apa? Kendaraan kemenangan. Jadi ini kita sedang menumpang di sebuah kendaraan. Amin. Sedang naik sebuah kendaraan. Namanya kendaraan kemenangan. Yang kita lintasi adalah tahun 2021. Dari 1 Januari sampai nanti tanggal 31 Desember 2021, dalam kurun waktu 300 berapa tahun? 66 65 ini 365 hari dalam setahun. Ya, hari masih dibagi lagi dengan jam, jam dibagi dengan menit, menit dengan detik. Ya, tahun masih lagi ada namanya tahun ya, tahun jubil ya, tahun jubil ya, tahun-tahun namanya dalam Alkitab. Ya, puji Tuhan. Jadi kita oleh kemurahan Tuhan telah memasuki pintu gerbang tahun 2021. Kita sedang berkendaraan. Nama kendaraannya adalah kendaraan kemenangan. Itu berarti dunia ini adalah tempat arena pergumulan, perjuangan. Ya, pergumulan, perjuangan. Ya, perang rohani, bukan perang fisik. Ya, peperangan rohani. Ya, melawan keinginan daging, melawan dunia, melawan iblis, setan. Ya, tiga ini musuh kita: daging, dunia dengan keinginannya, setan dengan segala godaannya. Dan kita harus menang. Harus menang. Jadi kita sudah mendengar kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, di mana ada namanya kuda putih. Ya, kuda putih. Ya, dia diberi kuasa, ya, dan dia menjelajah dengan namanya. Dia adalah kuda putih yang merebut kemenangan. Ya, merebut kemenangan. Dan kemenangan itu akan dia berikan kepada kita. Itulah kegerakan Roh Kudus zaman akhir. Ya, putih itu suci, kuda itu kuasa. Kuasa. Jadi seberat apapun pergumulan kita di tahun 2021, yang pasti semakin berat, semakin sulit bagi semua orang, tetapi bagi kita sudah ada garansi, jaminan bahwa kita ini pasti menang.
pasti menang. Ya. Dan jalan yang kita lalui adalah jalan kemenangan. Jalan apa? Kemenangan. Ya. Paulus berkata, dia yang membawa kita ke jalan kemenangan. Jadi kita sedang berjalan di jalan kemenangan. Ya. Jadi ini baru awal 2021, tapi ada jaminan bahwa kita ini akan diberikan kemenangan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, itu kata firman Tuhan. Coba dalam Mazmur 20 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Terus, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan-Nya. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, oleh tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan. Jadi di tangan Tuhan itu ada kemenangan. Dan Dia berikan kemenangan itu kepada kita, terutama kepada sidang jemaatnya yang Dia kasihi. Kita ini adalah jemaat Tuhan yang disebut mempelainya Tuhan, mempelainya Tuhan. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kalau ada tubuh, pasti ada kepala. Ya, ada tubuh, ada kepala. Suami adalah kepala dari istri, istri adalah tubuh dari kepala. Maka disebut dua itu satu. Jadi Kristus sebagai kepala sudah menang dan kemenangannya Dia berikan kepada kita jemaatnya, gerejanya, terutama di zaman akhir, ya, di mana kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah dekat. Ya, ini sudah dekat sekali kedatangan Tuhan, belum pernah terjadi seperti ini. Ya, zaman corona, ya, yang panjang, yang lama, ya, dan melanda seluruh dunia tanpa terkecuali. Dimanapun manusia di dunia ini, hanya kurun waktu 1 tahun bisa menjangkau seluruh dunia. Ya, awalnya kan dari Wuhan, Cina. Ya, Wuhan, Cina. Ya, pasrah kira-kira 1 tahun. Ya, dimulai bulan September. Bulan Desember. Ya, Desember tahun 2020 di 19 ya, 19 di Wuhan, Cina. Ya, jadi kira-kira setahun 1 bulan berarti ya. Dari Wuhan di Indonesia sudah berapa lama? Dari Maret 2020. 2020? Iya. 2020. 2021, 2020. 2020. Ya, cepat sekali ya, sudah seluruh dunia. Ya, cepat sekali merambatnya, ya. Nah, saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, rasa khawatir mungkin bisa terjadi, rasa takut bisa terjadi. Itu namanya manusiawi.
manusiawi. Khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai, kemudian khawatir jangan kena virus corona. Ya, itu memang ditakuti oleh manusia. Cuman jawabannya adalah kalau kita percaya dan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita, termasuk virus corona akan dijauhkan dari rumah kita, akan dijauhkan. Ya, bagi yang sudah terlanjur terpapar, kita doakan mereka supaya Tuhan menyembuhkan, dan yang sehat biarlah kita ini mendapat perlindungan dari Tuhan. Coba sedikit dulu, coba dalam Keluaran berapa itu? 23, 25 sampai 26, perhatikan. Ya, Keluaran 23 ayat 25, 26. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya. Digenapkan tahun umur, dilindungi dari segala sakit penyakit. Ya, Alkitab mengatakan kita ini tidak perlu ikut berperang. Kita tinggal diam saja. Tinggal apa? Tinggal diam saja. Ya, jadi tidak usah berperang. Mari dalam 2 Tawarik 20 ayat 17. 2 Tawarik 20 ayat 17. demikian firman Tuhan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ada peperangan, ya, tidak usah kamu ikut apa? Bertempur. Dalam arti tidak perlu siapkan golok, tidak siapkan pistol, ya, siapkan granat, siapkan bom, siapkan baju tahan peluru, tidak perlu. Dalam hal ini kamu tidak perlu ikut berperang. Terus, Hai Yehuda dan Yerusalem, ya, udah selesai. Ya, terus tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. amin. Lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Jadi di tangan Tuhan adalah kemenangan. Ingatlah Alkitab mengatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakannya adalah maut. Jadi Yesus sudah menang. Semua musuh sudah dikalahkan, termasuk musuh yang terakhir. Itu sebabnya dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, paling dalam. Di sana dia berperang melawan maut, kemudian dia menang. Bukti kemenangannya adalah dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus tetap di alam maut sampai sekarang dia mati, ya, dia kalah. Ya, dia kalah. Tapi dia menang, ya, dan dia bangkit. Itulah bukti kemenangan yang disebut kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang gilang gemilang. Ya, jadi di tangan Tuhan itu ada namanya pemberian. Ada pemberian, yaitulah kemenangan.
yang disebut kemenangan yang gila gemilang. Ya. Oleh tangan kanan. Oleh tangan kanan. Tuhan memang tahu kita sedang berada di ujung segala abad. Ya, di ujung segala abad. Kita ini hidup di abad akhir. Abad terakhir. Ya. Dan penghukuman Tuhan akan terjadi atas dunia. Karena dosa dunia ini sudah membumbung sampai ke penciuman Allah, sampai ke langit, sampai ke tahta Allah. Kalau orang bertanya kenapa Tuhan menghukum dunia, karena dunia sudah pada puncaknya dosa. Puncaknya dosa. Ya, sudah sampai pada puncaknya. Jadi jangan terlalu mikirkan duit sekarang. Ya, duit perlu, tapi secukupnya. Secukup. Paling sedih kalau uangnya banyak di bank, banyak. Tangannya banyak, hartanya banyak, tapi nggak bisa nolong. Akhirnya dia binasa dengan hartanya. Binasa dengan harta. Sedih. Tapi walaupun kita sederhana, ya, hanya punya iman, ya, tapi kita selamat, itulah yang disebut berhasil. Kita selamat, ya. Ya, punya uang banyak nggak bisa juga dibawa. Nggak bisa dibawa, nggak bisa. Ya. Berapapun uangnya nggak bisa dibawa. Ya. Cuman badan ini aja. Ya. Tubuh jiwa rohnya yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Kalau uang, coba saudara bawa uang, makin banyak uang saudara dibawa, makin takut saudara. Jangan-jangan nanti dikarung di jalan, ya kan? Coba orang jalan nggak bawa apa-apa, mana diincar maling dia, ya kan? Saudara jalan malam nggak bawa apa-apa, ya kan? Saya pernah bawa uang, kapan itu ya? Uang 50 juta dari bank waktu itu, ya uang jamaah, uang gereja itu. Saya sudah takut, saya 50 juta. Saya sudah pikir jangan-jangan yang membutuhkan saya. Betul. Ya. Baru 50 juta. Ya, dari bank BCA. Saya sudah jalan-jalan. Nah, itu. Makin banyak uangnya, makin penuh ketakutan. Makin banyak uangnya, makin apa? Penuh ketakutan. Ya, anehnya maling itu dia tahu siapa yang punya duit. Ya, siapa yang punya tidak punya duit juga dia tahu. Namanya maling, ya kan? Lebih tahu. Maka disebut simpanlah hartamu di surga, di mana ngengat tidak bisa merusak, pencuri tidak bisa mencuri. Aman. Sudah punya uang di surga ini? Sudah punya uang di surga atau hanya di dunia? Coba kalkulasi, mana lebih banyak uangmu di surga atau di dunia kira-kira? Hah? Lebih banyak di mana uang kita? Di surga atau di dunia? Hah? Lebih banyak di dunia. Di surga hanya berapa persen? Ada 10%? Ya kalau 7. Manusia ya. Ya, tapi saya yakin di sini orang yang cinta Tuhan. Amin. Cinta Tuhan. Pastilah sudah ada harta di surga. Simpanlah hartamu di surga, di mana ngengat tidak bisa merusak, perampok, pencuri tidak bisa mencurinya. Aman, saudara. Aman. Harta kita aman di mana? Surga.
Langit dan bumi akan hilang, satu kali akan menangis manusia meratap ketika apa yang dikumpulkan, apa yang ada padanya akan dia lihat sendiri, semua hilang, semua habis binasa. Tapi berbahagialah orang yang hartanya di sorga. Ada ayatnya kan? Simpanlah hartamu di mana? Di sorga. Di mana itu? Coba Matius 6 berapa? Ayat 20 ya, Matius 6 ayat 20. Tuh, ada yang hafal nih pas. Si Mamora ya. Pak yang kaya itu ya, si Mamora tutnya kaya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat. Boleh ayat 19 dulu, lebih enak ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini yang banyak dilanggar manusia, betul nggak? Ini yang banyak dilanggar sama manusia. Lebih menyimpan harta di dunia daripada di surga. Lebih banyak hartanya di dunia daripada di surga. Ya, paling-paling waktu durung-durung itulah jalan kolek. Waktu jalan kolek. Kalau dulu di kampung saya, ya saya nggak sebutlah gerejanya lah. Ya mungkin rata-rata mungkin begitu kan. Kan kalau di sana dulu itu kolekte, belum ada kantongnya, belum ada tempatnya. Jadi peci digantung, diambil jadi tempat apa menjalankan kolekte. Ya memang begitu. Peci orang kan. Terkadang mampir dulu di ibu-ibu. Mampir lagi jalan. Ya. Lalu dimasukkan uangnya, diambil lagi kembali. Kolekte saja ada kembali. Durung-durung nggak ada kembalian. Ya rata-rata begitu. Tak berapa orang nanti kumpul lagi, lewat lagi, mampir lagi di dia. Ditukar. Tadi tempatnya apa? Peci yang digantung di dinding gereja. Ya memang begitu. Di gereja saya dulu begitu. Ya, belum ada persiapan waktu itu bikin apa? Kantong kolekte. Ya, yang paling lucu lagi, ya ini dia cerita ke saya. Dia masuk tangannya kosong. Tangannya apa? Kosong. Dia balik. Manusia jahat. Uang kolekte pun dulu waktu saya di Surabaya, cerita dia, tangan saya masuk ke kantong kolekte, kan tuh ada kantongnya kan, tuh agak dalam kan, agak dari kainnya. Nah, masuk kosong. Dia keluar tangan. Yang lucu lagi, ini betul-betul nih, dia cerita lagi nih ya, di kampung saya. Jadi nanti dia hitung kolekte itu, dia hitung. Nanti yang paling besar diambil sama dia. Ini enggak saya sebut marganya ya, harus disebut. Enggak disebut marganya nanti ke sini. Ya memang begitu, Saudara. Dia cerita
very terang. Ya. Dia juru hitung, tapi kalau sudah hitung dia bisa bayar. Tuh, waktu Tuhan pun masih digitukan. Waktu Tuhan, tapi saya lihat hidupnya kacau, hancur ya hidup. Ya kan, hancur. Harusnya kita jujur, ya, jujur ke Tuhan. Amin. Dalam segala hal harus jujur ke Tuhan. Kalau kita jujur, nanti Tuhan juga jujur kepada kita. Kalau kita berbelit-belit, nanti bagaimana kita? Kita akan menerima yang berbelit-belit. Jadi harus lurus. Amin. Lurus. Hatinya lurus. Amin. Tulus seperti merpati. Tulus seperti apa? Merpati. Makanya lambangnya gereja adalah merpati. Amin. Jadi Salomo dengan Sulamit, ada merpati betina, ada merpati jantan. Iya kan? Nah, kan diumpamakan Sulamit itu seperti merpati. Ya, juga Salomo seperti merpati. Kelebihan merpati adalah dia tidak punya empedu. Tidak punya apa? Empedu. Ya, kita sudah pernah belek, ya. Ya. Merpati itu tidak ada empedu. Empedu itu manis atau pahit? Hah? Pahit atau manis? Nah, jadi itu lambangnya gereja. Salah satu lambang gereja adalah merpati. Amin. Jadi artinya hatinya bersih, tulus, tidak ada kepahitan kepada siapapun. Amin. Yesus pun disalib, dicaci, dimaki, kemudian terakhir itu ditombak, ya kan? Tombak. Seorang prajurit mengambil tombak lalu ditombak lambungnya. Dari sana keluar darah dan air. Kalau sudah keluar darah dan air itu, kehidupan itu pasti mati. Pasti apa? Mati. Yesus pun akhirnya dia mati. Tapi dari mulutnya dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi tidak ada dendam. Amin. Tidak ada dendam. Begitu juga kita tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada kepahitan kepada siapapun. Di antara suami istri, orang tua dengan anak, sesama bersaudara, dengan tetangga, dengan semua orang. Jangan ada musuh. Jangan ada apa? Musuh. Ya, kita mengenal pepatah yang mengatakan musuh satu orang itu terlalu apa? Banyak. Sahabat 1000 orang itu masih sedikit. Ya, jadi musuh satu orang terlalu apa? Banyak. Kalau sahabat 1000 masih kurang. Jadi mencari persahabatan. Amin. Bersahabat, ya. Bersahabat. Jadi harus banyak teman. Ya, banyak apa? Teman. Jangan ada musuh. Jadi tidak boleh ada akar pahit, tidak boleh ada dendam di dalam hati kita. Ya, enak kalau hati kita bersih. Hati apa? Bersih. Tidak ada kepahitan kepada siapapun. Mungkin kita berkata, saya sudah dirugikan, saya sudah ditipu, dibohongin saya sudah dipukul, saya sudah dianiaya, saya sudah habis-habisan karena dia. Ya, tetap ampuni dia. Amin. Ampuni dia. Katakan seperti yang saya katakan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, biasa itu manusia itu kalau bahasa meminjam, betul nggak? Kalau meminjam itu bahasanya apa? Manis sekali. Lebih manis dari apa? Manis. Sampai kita turuti maunya
holas seminggu do dah. Ya. Mensoh cuman seminggunya. Cuman seminggu. Ya. Enak bahasa, cuman seminggu. Sudah jatuh tempo seminggu. Apalagi ngomong, ya kan? Nah itulah, ya. Karena semua orang pasti mengalami seperti itu. Pernah saudara meminjamkan uang tidak kembali? Pernah kan? Pikir-pikir alangkah baiknya memang kalau orang minjam itu ada apa itu borohnya ya? Ada apa? Jaminannya. Kalau nggak ada jaminan nggak akan berusaha mengembalikan. Coba sekarang orang umpamanya punya utang ke sana umpamanya 10 juta, di sini 5 juta, ke sini 20 juta. Yang 20 juta nggak dibungakan, dikasih, dipinjamkan dengan tulus ikhlas menolong. Kira-kira yang dibayar yang mana? Yang mana yang dibayar? Dilunasi. Yang ini yang 20 juta belum tentu, dari nggak dimulai sampai dipikir dia kan? Tuh, nah itu manusia. Harusnya kita lebih berhutang kepada orang ini kan. Dan terkadang nggak dibayar-bayar juga tuh. Nggak dibayar. Manusia. Kira-kira ke surga orang seperti ini? Ke surga nggak kira-kira? Ke surga kayak seperti itu. Ya bukan kata saya, saudara mengatakan nggak ke surga. Jadi kalau mau ke surga, tobat saudara. Tobat, ya. Ingatkan saya kalau ada saya utang kepada saudara ya. Ingatkan. Jangan-jangan juga saya mungkin pernah, ya. Nah, diingatkan. Saya juga tidak mau ada utang. Tidak mau ada utang. Dari dulu kita sudah belajar berpadan dengan apa yang ya, kalau makan dengan umpamanya nasi dengan garam dulu kita udah alami, ya. Masak nasi saja, ya, cuman dengan tempe udah biasa dulu, ya, sudah biasa. Kalau saya dulu ke pasar itu jam 6, ya, ke Ciroyong. Jadi kalau jam 6 itu lebih banyak yang sisa, dan kemudian ada yang murah. Saya di situ ya. Kalau saya lihat masih bisa kolnya masih bisa di itu, walau di jalan itu saya ambil. Nah, ada caisim kan dibuka-buka begitu kan, masih bagus, saya ambil. Ya. Nggak apa-apa. Jadi pemulung. Jadi apa? Pemulung sayur. Untuk apa? Dimakan. Apa? Saya pernah lakukan itu. Bukan sebulan 2 bulan saya lakukan. Ya, lama. Nah, mungkin sampai setahun 2 tahun, mungkin sampai 3 tahun kita lakukan seperti itu. Ya. Nah, kita pagi-pagi berangkat. Jangan berangkatnya jam malam, masih mahal itu, ya. Pagi-pagi sudah mau pulang di apa itu? Di pasar induk itu yang pasar apa? Ciroyong. Kumpulin pulang nanti, ya. Kalau dibubuin mah enak semua kok. Kalau dibubuin enak. Kebetulan istri tukang masak, betul, tukang masak. Seorang tukang masak apapun di tangannya enak. Tapi kalau enggak tukang masak, daging pun enggak enak. Betul. Ya keasinan lah, kurang bumbu lah. Masak daging dimasak tapi tidak selera, begitu dicicipi enggak enak. Makanya ibu-ibu harus belajar masak supaya apapun di tangannya enak. Begitu. Ya, coba ibu gembala, apapun di tangannya enak. Karena tukang masak. Memang dulu turunan tukang masak.
Ya, pokik lah gitu ya. Nah, apapun di tangan juru masak jadi enak. Harusnya ibu-ibu semua begitu. Belajar masak. Ya. Oh kok banyak jadi tukang masak. Tapi nggak apa-apa lah, ngajarin supaya nanti pulang ke rumah ada praktek gitu. Iya kan? Praktek gitu. Belajar, ada buku masak sekarang kan? Ada buku masak, belajar, ya. Nah, ya puji Tuhan. Ya, Tuhan itu Tuhan yang baik, ya. Jadi janganlah kita khawatir mengenai apa yang kita makan, minum, pakai. Jangan khawatir mengenai hidup dan hari esok. Cukup kita percaya. Percaya artinya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Terakhir saja, mari Filipi pasal yang ke-4, mari. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, boleh? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Mau apa saja yang mulai muncul dalam hati kita, saya khawatir Tuhan, mau makan apa? Saya khawatir Tuhan sakit nanti, saya dalam keadaan sakit. Khawatir, banyak yang dikhawatirkan. Jangan-jangan membuat saya nanti mati atau membuat saya jadi cacat seumur hidup. Apa saja yang membuat kita khawatir. Ya, masalah sakit itu bisa dialami semua orang. Saya juga pernah dulu sakit parah. Ibu gembala juga pernah sama. Ya, dia harus dioperasi. Saya juga harus operasi. Pakai jantung buatan. Ya sudah saya ke Kewaluyaan, saya sudah ke Bromius. Ya dokter-dokter ahli di situ. Ya gimana? Ya pakai ring. Aduh, saya gemetar pakai ring. Tapi ingat, mujizat masih ada. Ibu gembala juga begitu. Udah dokter jago tuh. Ya, dokter Tarbit di Bandung ya, harus dioperasi. Ya, tapi kemurahan Tuhan, mujizat masih ada. Ada mujizat bagi kita. Siapapun kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, penyakit yang kita derita, ingatlah, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan semua penyakit kita. Amin. Bilur-bilur Tuhan. Ada berapa macam penyakit manusia? Pernah saya ceritakan. 1, penyakit ekonomi katanya. Ekonominya lagi usahanya lagi sakit, pekerjaannya sakit. Yang kedua, tubuhnya lagi sakit. Yang ketiga, rohaninya lagi sakit. Sakit ekonominya, sakit jiwanya, sakit tubuh. Tetap Alkitab mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Amin. Firman Allah adalah obat yang paling mujarab. Alkitab mengatakan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Amin. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Ingatlah, firman Tuhan adalah obat paling mujarab. Bilur-bilur Tuhan adalah obat yang paling mujarab. Ya, coba saya sudah sebut tadi. Coba ayat terakhirlah, bolehlah sekali lagi ya. Mazmur 107 ya. Ayat 20 perhatikan. Ayat ini terakhir. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Baca sama-sama. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, sebenarnya sudah tidak ada lagi nafsu makan. Sudah diimpus, sudah di ICU. Coba nih ayatnya ke-17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Terus Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. sudah pada pintu gerbang maut.
makan tidak bisa lagi, sudah diinfus, sudah dioksigen segala macam tubuhnya karena penyakitnya parah. Parah. Tapi Alkitab mengatakan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi firman adalah obat yang menyembuhkan semua penyakit walaupun sudah parah. Amin. Dia menyembuhkan dengan ajaib. Mari kita mau datang pada Tuhan. Jujurlah dan percaya. Berserah sepenuhnya pada Janji. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan, berserah sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Sekali lagi dari awal. Percayalah pada firman Tuhan, berserah sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Semuanya saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, dalam keterbatasanmu kau yang tak berdaya, saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda. Amin. Segala keterbatasanmu kau yang tak berdaya, yang berdaya. Dan percaya membawamu. Kita angkat tangan kita menyembah Tuhan sejati. Saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, keterbatasanmu kau yang tak berdaya, juga percaya membawamu mujizat. Sembah Dia, serahkan hidupmu pada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu.
nikahmu, buah nikahmu, cucumu, keluargamu, bawa pada Tuhan. Serahkan sepenuh kepada Tuhan. Segala beban beratmu bawa padanya. Dia berkata, mari padaku semua yang letih, lesu dan berpikulan berat. Aku akan memberikan kelegaan sentosa kepadamu. Tuhan akan mengambil alih semua beban hidupmu. Dia akan menyelesaikan dengan sempurna. Dan dia berkata di atas kayu salib, dia berseru, dia berkata, sudah selesai, sudah selesai. Semua dia selesaikan di atas kayu salib. Dan terimalah penyelesaian yang sempurna. Dia menyelesaikan bagimu. Asal engkau percaya dan berserah, Tuhan sudah menyelesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memulihkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan dan menyegarkan. Haleluya, amin. Mari kita puji-puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian. Mempelai Tuhan pasti. Dijalankan persembahan, kita dengarkan firman, mungkin ditampilin ya. Pengumuman hari Selasa belum ada doa, Rabu juga belum ada PA. Yang ada juga ibadah muda-mudi belum ada, yang ada baru kebaktian Minggu ya sampai tanggal 10 Minggu, udah itu kesananya baru aktif ibadah pertengahan minggu, doa muda-mudi, ibadah sekolah minggu dan semuanya ya. Terima kasih buat kehadiran saudara dimanapun saudara mengikuti ibadah GBS Firdaus secara online. Kami ucapkan selamat bergabung, Tuhan memberkati, dan tiba waktunya kita tutup dalam doa ya, doa berkat ya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang hadir dan yang mengikuti secara online, baik tunda dan langsung, Tuhan tentu mengasihi saudara
Dia sungguh-sungguh mengasihi kita lebih daripada dia mengasihi dirinya, sebab dia telah berkorban sekali untuk selama-lamanya. Tidak akan saudara temukan kasih seperti kasihnya Kristus, tulus dan mau berkorban dengan penyelamatan yang sempurna saudara akan alami. Mari arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah engkau pulang dengan selamat. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah nikahmu, keluargamu, diberkatilah semua yang ada padamu. Diberkatilah engkau waktu masuk dan keluar rumah, diberkatilah engkau keluar dari ibadah ini. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Berkati juga Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin, seluruh menteri, seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, seluruh muspika, seluruh kepala desa, lurah, RW, RT. Tuhan berkati seluruh masyarakat Indonesia, berkati Tuhan. Jauhkan dari segala pergolakan dan perpecahan. Terima kasih Tuhan, wajah-Mu, mata-Mu menatap bangsa kami, bangsa yang Kau kasihi. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Yang belum mendapat kalender silahkan diambil satu keluarga satu ya.